Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena keterbatasan keadaan ya yang mengharuskan kalian belajar di rumah. Jadi untuk sementara udah sih ngasih tutorial tentang praktek yang sempat tertunda oleh kita, yaitu praktek setting IP. Ya, jadi tak kasih tutorialnya dulu. Insya Allah kalau keadaannya membaik dan kita sama-sama berdoa semoga keadaannya membaik dan kalian bisa kembali sekolah, nanti kita praktek bareng-bareng ya di lab atau lewat laptop kalian masing-masing. Jadi ini Bu Desi sementara akan menjelaskan atau tutorialkan tentang praktek setting IP. Jadi yang kemarin kalian sudah sempat belajar perbedaan antara IP statis dan IP dinamis ya. Ini cara prakteknya, setting ke laptop atau komputernya itu seperti apa gitu. Jadi kemarin IP statis itu kan yang Bu Desi menjelaskan, IP statis itu yang IP yang tidak dapat berubah-ubah ya, IP-nya tetap. Maksudnya IP-nya tetap apa? Karena di settingannya secara manual ya, kalian setting IP sekian, terus nanti otomatis kalian IP-nya dapatnya itu terus ya, tidak berubah-ubah. Itu yang dinamakan IP statis, diam ya. Kalau di fisika itu statis itu berarti diam. Terus IP dinamis, yang dimaksud IP dinamis adalah IP yang berubah-ubah. Jadi setiap kalian login di jaringannya, contoh ya, kalau misalnya kalian login di jaringannya sekolah, itu ketika hari ini, misalnya hari ini hari Selasa gitu ya, hari Selasa kamu dapat IP pas login WiFi sekian. Hari Rabu atau misalnya nanti siang kalian sempat logout terus login lagi, itu pasti dapat IP-nya berbeda lagi. Itu yang dinamakan IP dinamis. Jadi kalau IP dinamis settingannya langsung kamu dapat IP dari server. Kamu nggak usah setting IP berapa, otomatis kalian dapat dari server. Itu yang IP dinamis. Makanya kalau IP dinamis itu berubah-ubah ya. Sampai sini paham ya? Terus untuk prakteknya yang kita perlukan adalah perangkat komputer atau laptop ya, dan dipastikan terhubung menggunakan kabel UTP yang kemarin kalian krimping. Itu dihubungkan ke laptop kalian, misalnya ada 2 laptop ya, atau misalnya nanti kita prakteknya di lab, itu di lab sudah ada switch, terus komputernya sudah terhubung membentuk sebuah jaringan. Itu berarti pastikan itu ada kabel UTP yang menancap ya. Ketika ada kabel UTP yang menancap ke laptop atau komputer atau perangkat kalian, itu bisa dipastikan di tampilan laptop atau komputer kalian itu ada gambar icon komputer seperti ini ya, yang komputer ada kabelnya. Jadi ini pasti perangkat kalian sudah terhubung oleh kabel UTP ya. Terus gimana sih Bu caranya? Yuk kita sama-sama perhatikan caranya. Ini diklik kanan ya, icon ini diklik kanan, bukan diklik kiri. Kalau diklik kirinya kalian kayak gini. Jadi diklik kanan di mouse atau touchpadnya kalian ya, mousepad itu kalian diklik, terus klik kanan, terus pilih ya Open Network and Sharing Center. Nah, kalian akan muncul muncul yang namanya kotak dialog seperti ini. Maaf ya, kotak dialognya seperti ini. Langsung aja cara cepatnya kalian langsung klik ini ya. Ini namanya bisa beda-beda, mungkin nanti kalian dapatnya Ethernet atau dapatnya local area connection dan lain-lain. Nggak usah khawatir, yang penting kalian klik ini, entah itu namanya apa aja, diklik ya. Jadi ini connectionnya diklik. Nah, ini cara melihat IP yang kalian dapatkan atau IP komputer ini tuh berapa sih. Langsung aja klik details ya. Nah, ini berarti IP-nya 61.0.0.58 ya, 58 ya. Ini IP yang didapatkan di komputer. Ini IP statis atau dinamis ya kira-kira. Nah, kalau pengen tahu ini statis atau dinamis, ini kalian close dulu, terus langsung masuk ke klik properties. Masuk ke klik yang IP versi 4, klik kiri sekali aja. Klik ya. Terus langsung
pilih properties. Nah, oh ternyata ketika ini menunjuk obtain an IP address automatically atau otomatis dapat alamat IP, berarti dia IP dinamis. Oh, berarti IP 61 sekian yang tadi itu perangkatnya itu IP-nya dinamis ya. Jadi ketika kalian pengen IP dinamis, kliknya yang bagian ini, diklik terus oke. Sudah ya. Tapi ketika kalian pengen ganti jadi IP statis biar nggak berubah-ubah, jadi kalian klik lagi yang IP pilih ini ya, Internet Protocol version 4, terus klik properties. Terus ya kalau misalnya pengen yang statis, kalian kliknya digeserkan ke bawah yang di bagian use the following IP address, klik ya. Kalau sudah ini IP addressnya kalian ketikkan, misalnya contohnya 192.168.0, ini contoh ya. Terus misalnya saya nulisnya 2. Nah, subnet masknya tinggal diklik aja, nanti dia akan muncul otomatis sendiri tanpa kalian mengetik, klik. Nah, otomatis kan berarti ketika dia 192, subnet masknya sekian. Ya ini yang teori kita pelajari. Dah, otomatis dia menunjukkan IP, ketika IP-nya sekian, subnet masknya sekian. Default gateway dan DNS-nya bisa diisi bisa tidak. Kalau diisi silahkan, kalau enggak ya enggak. Ini enggak usah diisi aja ya. Kita belajar ketik oke. Nah, tadi ingat ya, ini tadi dapat IP-nya 61 karena dia pakai dinamis. Lah ini kan kita udah ganti, apakah berubah? Diklik lagi details. Nah, ternyata berubah ya. Yang tadinya 61 ketika kita menggantikan menjadi statis, jadi otomatis 192 sekian yang sesuai dengan apa yang kita setting. Ya. Sampai sini paham? Caranya sekali lagi ya. Klik properties, terus pilih Internet Protocol version 4, klik properties lagi, terus ketika obtain an IP address automatically itu untuk IP dinamis, kalau use the following IP address ini untuk IP statis. Jadi kalau IP statis otomatis kamu suruh memasukkan IP ini ya. IP-nya kamu 192.168.0.2. Lah ngetesnya apakah udah benar di details. Ini seperti ini. Terus kalau misalnya ganti, misalnya Bu pengen ganti jadi dinamis Bu, ya kamu langsung ke obtain an IP automatically. Jadi kalian nggak usah setting IP-nya, diklik. Nah otomatis pas kamu ngeklik ini, ininya mati. Jadi kamu nggak usah perlu nyeting IP yang ingin kamu setting kalau dinamis ya. Jadi kamu nggak usah perlu setting IP, klik ini aja, tidak usah nyeting, itu yang dinamis. Kalau yang IP kamu ngeklik ya ini, otomatis kamu suruh memasukkan input secara manual ya. Sampai sini paham ya. Jadi tadi kalau ini statis, kalau ini dinamis. Ini dinamis, kalau tak ganti tadi kan dari statis yang 192 kan udah ke detailnya kan 192. Kalau tak ubah lagi jadi dinamis, klik oke, close. Nah, didetailkan lagi, nah otomatis dia akan dapat IP yang bukan 192 tadi. 192 kan kita inputkan manual, kalau 61 ini yang dinamis gitu. Jadi itu cara setting IP ya. Kalian nanti insya Allah semoga keadaannya membaik, cepat membaik, jadi kita bisa bertatap muka lagi pembelajarannya. Nanti kita bisa praktek langsung ya, praktek antara setting IP statis sama IP dinamis. Dah, ini kuncinya di sini saja, di obtain an IP address automatically atau use the following IP address. Terserah kalian, kalau pengennya dinamis ya nggak usah nginput manual, tinggal diklik ini. Tapi kalau kalian pengennya statis ya tinggal diklik ya ini, terus langsung di oke saja, udah selesai. Jadi kalau bisa kalian perhatikan benar-benar ya praktek ini, soalnya ini praktek itu akan kalian digunakan sampai kalian kelas 12, sampai ujian-ujian dan lain-lain. Kalau kalian sampai kelas 10 nyeting IP aja bingung, nanti kalian bingung ketika kelas 11, ketika PKL, dan ketika ujian kelas 12. Jadi semoga kalian bisa paham tutorial ini. Nanti insya Allah kalian pelajari tutorialnya dulu. Insya Allah ketika kita dapat kesempatan untuk praktek, nanti kita praktek langsung biar kalian
langsung bisa membedakan atau men-setting langsung antara IP statis dan dinamis. Sudah. Terima kasih. Semoga kita segera untuk bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.